Soal ini sangat sederhana dan mudah difahami, tetapi tetap sesuai kisi-kisi Menpan RB tahun 2024 yaitu tentang sarana dan prasarana. Seperti pada poin tabel tersebut, sekarang kita langsung bahas soal yang pertama. Manakah yang termasuk dalam kategori sarana di kantor? A. Gedung kantor. B. Komputer dan printer. C. Halaman parkir. D. Tangga darurat. E. Pagar kantor. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Komputer dan printer. Jawaban B, karena sarana adalah fasilitas yang digunakan langsung dalam kegiatan kerja sehari-hari, seperti komputer dan printer yang menunjang aktivitas administrasi dan operasional pegawai. Soal nomor 2. Apa contoh prasarana di kantor yang mendukung kegiatan kerja? A. Meja kerja. B. Lantai kantor. C. Alat tulis. D. Mesin fotokopi. E. Kursi pegawai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Lantai kantor. Jawaban B, karena prasarana adalah fasilitas dasar yang bersifat permanen atau tidak langsung digunakan untuk bekerja, seperti lantai kantor yang menjadi bagian struktur bangunan. Soal nomor 3. Apa fungsi utama dari lemari arsip di kantor? A. Menyimpan dokumen agar tertata rapi. B. Digunakan sebagai tempat duduk cadangan. C. Memisahkan ruangan kerja pegawai. D. Sebagai dekorasi ruangan kantor. E. Menyimpan makanan pegawai. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Menyimpan dokumen agar tertata rapi. Jawaban A, karena lemari arsip berfungsi untuk menyimpan dokumen penting agar mudah dicari, tertata rapi, dan terhindar dari kerusakan atau kehilangan. Soal nomor 4. Sarana kantor mana yang digunakan untuk komunikasi internal? A. Tangga kantor. B. Mesin absensi. C. Telepon dan interkom. D. Rak dokumen. E. Lampu penerangan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Telepon dan interkom. Jawaban C, karena telepon dan interkom adalah alat komunikasi yang digunakan pegawai untuk berkoordinasi dalam lingkungan kantor secara cepat dan efisien. Soal nomor 5. Apa manfaat dari adanya mesin pendingin ruangan? AC. Di kantor. A. Menambah beban listrik kantor. B. Membantu menjaga kenyamanan kerja. C. Mengurangi jumlah pegawai di ruangan. D. Mencegah penggunaan listrik yang berlebihan. E. Hanya sebagai alat tambahan dekorasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Membantu menjaga kenyamanan kerja. Jawaban B, karena AC berfungsi untuk menjaga suhu ruangan tetap sejuk dan nyaman sehingga meningkatkan produktivitas pegawai dalam bekerja. Soal nomor 6. Manakah yang bukan termasuk sarana kantor? A. Proyektor. B. Laptop. C. Ruang rapat. D. Mesin fotokopi. E. Alat scanner. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Ruang rapat. Jawaban C, karena ruang rapat termasuk prasarana yang mendukung aktivitas kantor, sedangkan sarana adalah benda atau alat yang digunakan langsung dalam bekerja. Soal nomor 7. Mengapa meja dan kursi termasuk dalam sarana kantor? A. Karena tidak perlu dirawat secara berkala. B. Karena hanya digunakan sebagai hiasan ruangan. C. Karena dapat diganti kapan saja. D. Karena tidak memiliki pengaruh pada produktivitas. E. Karena digunakan langsung dalam aktivitas kerja. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Karena digunakan langsung dalam aktivitas kerja. Jawaban E. Karena meja dan kursi digunakan setiap hari untuk menunjang pekerjaan pegawai, sehingga termasuk dalam kategori sarana kantor. Soal nomor 8. Apa fungsi utama dari kamera CCTV di kantor? A. Meningkatkan keamanan dan pengawasan. B. Menyediakan hiburan bagi pegawai. C. Mengurangi kebutuhan pencatatan dokumen. D. Memudahkan pegawai dalam bekerja. E. Mencegah listrik padam. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Meningkatkan keamanan dan pengawasan. Jawaban A, karena CCTV digunakan untuk memantau aktivitas di kantor.
Mencegah tindakan yang mencurigakan dan meningkatkan keamanan lingkungan kerja. Soal nomor 9. Apa tujuan utama dari perawatan berkala pada printer kantor? A. Supaya tidak perlu membeli printer baru setiap bulan. B. Untuk mempercepat pencetakan dokumen secara berlebihan. C. Supaya pegawai tidak menggunakan printer terlalu sering. D. Untuk menambah konsumsi tinta yang lebih banyak. E. Agar tidak cepat rusak dan tetap berfungsi optimal. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Agar tidak cepat rusak dan tetap berfungsi optimal. Jawaban E. Karena perawatan berkala memastikan printer tetap dalam kondisi baik, menghindari kerusakan yang tidak perlu, dan menjaga kelancaran operasional kantor. Soal nomor 10. Apa langkah pertama yang harus dilakukan jika mesin fotokopi tidak berfungsi? A. Membiarkan mesin tanpa diperiksa. B. Segera membeli mesin fotokopi baru. C. Menggunakan mesin lain tanpa mencari solusi. D. Mengecek sumber listrik dan kertas di dalam mesin. E. Mengabaikan dan meminta pegawai lain menangani. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Mengecek sumber listrik dan kertas di dalam mesin. Jawaban D. Karena langkah awal dalam menangani masalah pada mesin fotokopi adalah memeriksa sumber daya dan material yang digunakan sebelum melaporkan ke teknisi. Soal nomor 11. Apa yang termasuk dalam sarana kantor? A. Meja dan kursi. B. Halaman parkir. C. Gedung kantor. D. Jalan akses kantor. E. Tangga darurat. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Meja dan kursi. Jawaban A. Karena meja dan kursi adalah benda yang digunakan langsung dalam kegiatan kerja sehari-hari oleh pegawai, sehingga masuk dalam kategori sarana kantor. Soal nomor 12. Dokumen yang mencatat jumlah dan kondisi sarana kantor disebut A. Laporan keuangan. B. Buku inventaris. C. Daftar hadir. D. Nota pembelian. E. Struktur organisasi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Buku inventaris. Jawaban B. Karena buku inventaris digunakan untuk mencatat jumlah, jenis, dan kondisi sarana agar pengelolaannya lebih teratur dan mudah dipantau. Soal nomor 13. Apa manfaat utama dari adanya rak dokumen di kantor? A. Sebagai dekorasi untuk mempercantik ruangan. B. Digunakan sebagai meja cadangan pegawai. C. Mengurangi jumlah dokumen yang harus dicetak. D. Menyimpan dan menata dokumen agar rapi dan mudah ditemukan. E. Membatasi jumlah dokumen yang bisa disimpan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah D. Menyimpan dan menata dokumen agar rapi dan mudah ditemukan. Jawaban D. Karena rak dokumen berfungsi untuk menyimpan arsip secara teratur sehingga memudahkan pencarian dokumen saat dibutuhkan. Soal nomor 14. Apa yang harus dilakukan sebelum mendistribusikan sarana ke unit kerja? A. Memeriksa kondisi sarana yang akan dikirim. B. Langsung menyerahkan tanpa pengecekan. C. Menunggu permintaan dari semua pegawai. D. Hanya mengirim sarana jika ada masalah. E. Mengabaikan permintaan distribusi. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Memeriksa kondisi sarana yang akan dikirim. Jawaban A. Karena memastikan kondisi sarana sebelum distribusi mencegah kesalahan dalam pengiriman dan memastikan barang yang diterima dalam keadaan baik. Soal nomor 15. Peralatan berikut yang termasuk sarana di kantor adalah A. Ruang tunggu. B. Mesin fotokopi. C. Jendela kantor. D. Lantai kerja. E. Atap bangunan. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah B. Mesin fotokopi. Jawaban B. Karena mesin fotokopi adalah alat yang digunakan langsung dalam kegiatan administrasi kantor untuk menggandakan dokumen. Soal nomor 16. Apa fungsi utama dari Witeboard dalam ruang rapat kantor? A. Menyampaikan informasi dalam presentasi. B. Digunakan untuk menggantung dekorasi kantor. C. Sebagai pemisah antar meja pegawai. D. Mengurangi jumlah dokumen cetak. E. Menjadi tempat menempel daftar tugas. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah
A. Menyampaikan informasi dalam presentasi. Jawaban A. Karena whiteboard berfungsi sebagai alat bantu visual untuk menjelaskan materi dalam rapat atau diskusi kerja. Soal nomor 17. Apa manfaat utama dari komputer di kantor? A. Digunakan sebagai alat komunikasi verbal. B. Hanya berfungsi untuk hiburan pegawai. C. Mengurangi jumlah pegawai yang bekerja. D. Mengganti fungsi meja kerja. E. Memudahkan pegawai dalam mengolah data dan dokumen. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Memudahkan pegawai dalam mengolah data dan dokumen. Jawaban E. Karena komputer digunakan untuk mengetik, menyimpan, dan mengolah berbagai dokumen serta data penting dalam pekerjaan. Soal nomor 18. Mengapa alat tulis seperti pena dan kertas termasuk sarana kantor? A. Karena hanya bersifat dekoratif. B. Karena tidak diperlukan dalam kegiatan kantor. C. Karena digunakan langsung dalam pekerjaan administrasi. D. Karena tidak memiliki nilai guna dalam pekerjaan. E. Karena hanya digunakan sesekali. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah C. Karena digunakan langsung dalam pekerjaan administrasi. Jawaban C. Karena alat tulis adalah sarana yang dibutuhkan pegawai untuk mencatat, menulis laporan, dan membuat dokumen penting. Soal nomor 19. Apa langkah terbaik jika ada sarana kantor yang rusak? A. Mengabaikannya sampai ada pegawai lain yang mengurus. B. Menggantinya tanpa mencatat di buku inventaris. C. Langsung membuangnya tanpa evaluasi. D. Menunggu hingga ada penggantian baru. E. Melaporkan dan memperbaikinya sesuai prosedur. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah E. Melaporkan dan memperbaikinya sesuai prosedur. Jawaban E. Karena prosedur perawatan sarana harus dijalankan untuk memastikan barang tetap bisa digunakan atau diganti sesuai aturan. Soal nomor 20. Mengapa lampu penerangan termasuk sarana kantor? A. Karena mendukung kenyamanan dan produktivitas kerja. B. Karena digunakan sebagai alat komunikasi. C. Karena tidak berpengaruh pada kinerja pegawai. D. Karena hanya bersifat dekoratif. E. Karena bisa digantikan dengan alat elektronik lain. Silahkan memilih jawaban yang sesuai. Jawabannya adalah A. Karena mendukung kenyamanan dan produktivitas kerja. Jawaban A. Karena lampu penerangan membantu pegawai bekerja dengan lebih nyaman dan mencegah gangguan akibat pencahayaan yang buruk. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.